Halo, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di channelnya HMPN Custom guys. Oke, di video kita kali ini kita akan ulas tentang tata cara setting Spraygun F75 untuk aplikasi di media besar dan bagaimana sih cara nembak mode kering agar nanti hasilnya tidak ngangkat atau keriting ataupun keriput. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Kejar waktu. Kalau pakai yang NC nanti repot. Coba Oke, kita jadi ikuti ini yang perlu TPS, diperhatikan juga untuk kita mixing hitung rasio 4, dari 1, 2, 3. epoksinya. Ini kita dipandu langsung oleh Mas Alip dari yang punya channel Sontoloyo Painter ya. Kita simak bareng-bareng dan nanti tata cara setting spraygunnya seperti apa serta cara nembaknya seperti apa. Kita simak videonya bareng-bareng guys. Terus pas ya 41. Nah, thinner ya. Coba kita kasih di 20% dulu. Iki thinnernya pakai sing express reducer. Punya apa AST. Nah, nembaknya tetap pakai Lipro Mbah Legend ya. Mbah Legend F75 dari produknya Lipro. kan bayar loh nih Bayar, tenang. di acara sak donya kayak ini sing ngembari iki sing gila nih kaya ngene acara. Iya, ben mumet lek. Jadi kan nenek saringane ngono lho. Yes. Silakan. Ini apa? Posisi nutup. Tak kasih tanda di sini ya. Hampir semua M75 F100 dia performa istilahnya gitu ya, ndak basah kuyup banget juga ndak terlalu kering dan tetap bisa ngasih hasil tembakan yang cukup lembut kalau jarumnya dibuka di kisaran mulai 2 ulir nanti maksimal 3 ulir. Kalau mode brutal 3 ulir itu sudah maksimal lah. Bisa dibuka lebih dari 3 ulir tapi anginnya gede banget. Kalau tidak gitu nanti terlalu apa lagi basah kuyup. Nah, kalau jadi paling enak ini pattern kita buka pol jarumnya dari nutup pol dibuka 1 dari itu 2 nanti dikasih 2,5 ulir sudah istilahnya ini sing tak rasa nih dari Gonta ganti F75 merek apapun di sini banyak di 2,5 ulir. Terus habis itu anginnya sekitaran 1 sampai 1,5 ulir lah gampangnya. Ada di sini kita tambah ini 1 ulir kira-kira. Nah, kalau ditarik gini di bodi sudah tidak berasa berebet-berebet, kemungkinan besar dia sudah oke. Usik salah. Nah, jadi kalau ditarik gini dia sudah tidak berasa berebet-berebet, ya wis gas. Kalau misal masih ada berebet-berebet, coba di turun lagi atau dibuka lebih banyak lagi sekitaran ya 1/4 menit. Ini F75 F100 soalnya awet dhewe yo lulusan kerja di masa. Coba
semoga selamat. Tadi timernya pakai 20%. Sebenarnya kondisi panel yang seperti ini yang teman-teman lihat, idealnya kita tembak pakai epoksi yang NC. Kenapa? Karena kalau epoksi NC keringnya kan lebih lambat, ya toh. Sing obatnya warna coklat ya atau kuning itu cenderung keringnya lebih lambat. Kenapa ya untuk panel yang macam begini lebih aman pakai NC? Karena panel yang ini dengan clear coat sebelumnya dia cenderung empuk clear coatnya. Kalau kena timpa thinner yang kecampur dengan epoksi, hampir pasti dia lumer lagi ya. Ketika dia lumer, epoksinya terlalu cepat kering kalau kita pakai PU, nanti resiko retak sawah. Jadi koyo sawah sing kekurangan air. Koyo kasih sayang dulu. Jaringan. Kasih sayang sing mulai retak. Nah, kalau dikasih MC karena dia cenderung lebih lambat kering, meskipun ini lumer dulu pas ketimpa epoksi yang tentu pakai thinner ya, nanti kalau epoksinya MC dia lebih lambat kering sama dengan lebih minim resiko retak gitu. Kalau masalah fittingnya tergantung cara nembak, mau pakai MC atau yang ini survisornya atau epoksinya. Kalau nembak brutal dengan kondisi panel seperti ini ya tetap resiko fitting sama besar. Tapi resiko retak sawah kayak kemarin kan jadi betul panelnya input yang lama kena proses jempol, kena hardener jempol, dia lumer lagi akhirnya retak sawah. Ketika jempolnya kering ternyata clear coat atau cat yang lama dia masih lumer. Nanti semoga selamat. Kita coba disawur dulu. Jadi nanti untuk mengurangi resapan thinner yang bakal bikin cat yang lama ini lumer, kita akali dengan tembakan mode kering. Coba ini kan aku dipaksa jadi kelinci percobaan dulu kan di paper ini. Nanti setelah aku tembak paper ganti ya tembak ori. Aku masker. Masker iki lho. Di masker Pak kan. Pak. Nah, definisi kering versi kami berdasarkan pengalaman di lapangan ya Cak ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita nembak ya jaraknya agak jauh, kemudian hasil tembakan dia ndak nempel rata, cukup kayak begini. Terus kalau sudah dapat kayak begini, kira-kira butuh nunggu berapa lama? Kita bisa nggak nunggu terlalu lama ketika hasil tembakan cuman model kabut koyok hujan rintik-rintik gini ya. Jadi kalau hasil tembakannya seperti ini yang cenderung lebih rata, lebih kenyal, kita butuh nunggu sampai jobnya kilapnya hilang. Jadi
ukurannya nggak ada berapa menit, tapi sampai dropnya kilapnya hilang. Ini kan yang sini karena terlalu tebal dia cenderung terlihat lebih kilap, beda dengan yang bagian sini lebih ngedrop. Kalau yang bagian kilap ini sudah hilang, sudah ngedrop, nanti kita bisa tembak lagi. Nah yang ini waktu kita butuh nembak sini, ternyata sini kita dapat lebih kenyang, kita tunggu sampai dia kelihatan ngedrop. Ini lihat, terus mulai ngedrop ya. Nah ini karena tadi nembak agak tebal ya yang sini, teman-teman bisa lihat kalau dilihat langsung dari dekat, ini sudah mulai muncul pulau, ya kan? Ya. Karena ada reaksi dari thinner yang kita campur di epoxy ini nempel ke permukaan cat yang lama yang dia kalau ngomong kualitas kurang bagus, akhirnya gampang lumer. Intinya ngono cah. Makanya ojo nggawe bahan murah kaya cetak. Auto power kedua, ini bedanya apa dengan yang satu? Yang kedua tidak boleh nawar pak. Kalau premium, nggak ada premium yang kedua. buka jarak 1 meter ya kan? Oke. Nah, jadi nggak perlu merintis, langsung kasih nama sama. Jabrik atau berdua. Oke, yang sini sudah mulai kelihatan ngedrop. Nanti ditembak agak terakhir sambil nunggu yang sini siap tembak, kita bisa tembak lagi bagian yang lain. Ayo. Kita tunggu bejanya. Tengok tak ajar le. Ada banget. Terima kasih. Oh ya, lapen kedua kita tetap pakai mode samur dulu karena ini tidak boleh sampai kena jebakan set. Tidak boleh sampai keriting. Piye carane? Padahal panel ini sangat mungkin keriting. Nggak percaya kok pojok kene apa piye tak tembake basah. Oke. Tembakan kedua kita sudah bisa nanti dapat hasil dengan panelnya itu sudah kelihatan warna epoxy, tapi tetap kering. Ini kan tetap kering ya kan, ya enggak sampai enggak sampai basah kuyup. Ini sudah mulai kelihatan dia permukaannya ketutup sama epoxy semua. Kang Alan Bintau, selamat bergabung. Nah, ini sudah kelihatan epoxy. Jadi cat yang lama sudah ndak kelihatan. Nah, paling ada sisa dikit-dikit. Tapi kita nembak epoxy nggak boleh kayak gini. Kenapa? Karena
tembakan yang seperti ini masih menyisakan rongga antar lapis. Lapis pertama kan kering tadi, ya kan? Ibarat kita nata batu gitu, harusnya jaraknya per 10 cm. Tapi tadi kita kasih jarak 20 cm. Yang kedua, harusnya kita nata batu juga dengan jarak 10 cm. Ini tadi kita kasih lebih dekat atau lebih padat dari yang pertama, tapi belum sampai target 10 cm, masih dianggap 15 cm. Kalau yang begini kita paksakan, nanti waktu diamplas dia tetap menyisakan pori-pori yang jaraknya ada di 15 cm gampangnya. Pori-pori 15 cm ini tidak bisa terisi dengan cukup bagus oleh partikel cat karena ukuran partikel cat 10 cm. Makanya untuk memudahkan apa itu jenenge logika mainnya, coba saya sampaikan seperti ini. Ini ya Besti ya. Jadi setelah ini kita bakal nembak yang mode kerapatan 10 cm. Tujuannya pori-pori yang masih ada dari hasil tembakan sebelumnya ini akan ketutup dengan tembakan yang terakhir. Tapi biar selamat kita tunggu yang ini cukup kering. Ukurannya selain dia tampil ngedop, juga kasih jeda waktu yang lebih panjang dari lapis yang pertama tadi. Kalau lapis pertama misal ada jeda, anggap tadi sekitaran 4 menit misal ya. Yang ini kita tunggu kira-kira 10 menit. Tujuannya thinner yang ada di panel ini yang kecampur sama epoksi yang kita tembakkan sudah cukup nguap dengan optimal. Akhirnya epoksi yang sini sudah relatif tidak mengandung thinner alias sudah relatif cukup kering. Begitu kita tembak mode basah, ini sudah bisa jadi pagar resapan thinner yang akan kita tembakkan nanti. Paham ya? Ini aku nyamuk. Tak nyumbang set karo minggu. Oke, jadi seperti itulah penjelasan dari Mas Alif Sontoloyo Painter untuk mixing rasio dari epoksinya, serta setting spray gunnya, dan tata cara nembaknya. Dan kali ini mungkin kita cukup sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini, karena durasi videonya agar tidak terlalu panjang, kita sambung di lain kesempatan, pastinya di konten-konten tetap stay di channelnya HM Pen Custom Pen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan salam satu angin guys.